dengan materi pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau AI. Oke, sebelum memulai kegiatan kita pagi hari ini, saya meminta seorang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan berdiri. Terima kasih. Yang satu. Jadi sebelum baik kegiatan kita, guru musik kehadiran guru Albertus Mio, Alexander Haju. Kamu balik ke sana? Brigita Iridiana Tua, Cristiano Ronaldo Supele, Elizabeth Kubertina Batu, Florida Sofia Bate, Francisca Eugenia Malam, Francisca Ignacia Depa, Divina Elmeo, Maria Angelina Kue, Maria Angelina Bio, Maria Rosalino Gula, sekolah, Maria Santilania Rusi, Natalia Gabriel Rubia, Nikita Febrian Pizarro, Veronica Angelin Uni, William Adrian Niva, Yohanes Saniude, Yohanes Edifian Sumat, Justinus Tua. Berapa orang yang tiga? Ya, Kak. Pernah dengar kata AI? Pernah? Pernah? Mungkin dalam pembelajaran pernah buat itu AI? Tidak? Oke. Yang pertama ini, ada pertanyaan teman. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial atau AI? Menurut kalian, AI yang kalian pernah buat di HP atau di laptop AI, menurut kalian apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Angkat, silakan. Kalau benar jawab. Apa? AI atau kecerdasan artifisial atau artificial intelligence? AI. Kecerdasan artifisial. Angkat, seorang. Salah benar jawab. Kecerdasan artifisial. Coba jawab. Apa? AI. Yang kalian tahu menurut AI. Jawab saja. Kemana? Jawab menurut. Oke, siapa lagi? AI. Coba ulang, ulang. Aplikasi yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan suatu soal. Oke. Siapa lagi? AI. Apa itu AI? Yang kalian tahu menurut kalian apa itu AI? Kecerdasan buatan.
Yang kedua, apakah kalian sering berinteraksi dengan teknologi yang menggunakan AI dalam keseharian? Sering. Contohnya? Mengerjakan tugas. Contohnya apa? Lalu mengerjakan tugas, aplikasi yang digunakan apa? Yang kamu sering GPT, apa lagi? Meta AI, apa lagi? Cicit atau cicit. Apa lagi? Google bukan AI. Google itu mesti mencari. Ya, yang pertama masuk tugas kamu cepat apa? Alquat Yanda. Oke, baik, terima kasih. Dengar, dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa bantu baca? Silakan. Oke. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan definisi, jenis, dan prinsip dasar kerja. GA. Peserta contoh penerapan di bidang umum dan khusus. KA, kecerdasan artifisial. Oke, kamu tujuan pelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan definisi, jenis, dan prinsip dasar cara kerja KA, contoh penerapan di bidang umum dan khusus. Nah, itu kamu buat contoh penerapannya. Dengan IKTP-nya itu adalah pendidik mampu mengidentifikasi dua perangkat AI yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu mengaktifkan, memahami. Yang kedua mengaktifkan. Dan sebenarnya kamu praktik. Pendidik mampu menggunakan salah satu perangkat AI untuk menyelesaikan tugas sederhana. Oke, lanjut. Ini apa itu kecerdasan artifisial? Tadi ada yang sudah membantu mengerjakan tugas kalian. Ini dia punya penjelasan. Siapa bisa bantu baca? Coba. Depan. Kecerdasan artifisial atau AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Bisa paham dong? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Ini contoh perangkat AI ya. Yang pertama itu ada asisten virtual. Asisten virtual itu sudah dengar Siri kan? Siri itu biasa di iPhone ya. Nah. Yang kedua Google Assistant. Google Assistant biasa pakai itu di Google Assistant. Yang kamu ada tugas suara. Oh ya, Pak. Yang kedua chatbot tadi, contohnya chatbot itu Meta AI ya. Yang berikut aplikasi streaming. Jadi ada itu contohnya ada Netflix, ada video yang misalnya nonton drakor itu di Netflix atau di video misalnya pertanyaan seperti di apa yang kalau di TV blokir itu di Indonesia stream blokir bertanya di aplikasi video jadi paham? Bisa. Yang itu ChatGPT itu yang dapat mengambil perintah suara di semua bisa loh? Bisa, Pak. Yang berikut manfaat dari adanya AI yang pertama saya bisa baca Manfaat dari adanya AI. Pertama, pekerjaan tugas rutin, mudah dan efisien. Yang kedua, inovasi produk dan layanan. Yang ketiga, akses informasi lebih cepat. Yang pertama pengerjaan tugas rutin lebih mudah dan efisien. Contoh misal kamu ada tugas silakan, tapi kalau daftar tidak ada bisa. Kalau jalan tidak ada bisa. Apalagi kalau tidak ada itu bisa. Yang kedua itu inovasi produk dan layanan. Jadi inovasi produk itu misalnya sekarang lebih banyak belanja online, ada di Shopee, ada di Lazada. Kamu itu cara kerja itu AI itu tidak cara kerja. Kamu sih berpikir, ini kamu pesan ini kok bisa antar cepat sampai di tempat tujuan. Yang kedua akses informasi lebih cepat. Contoh misalnya akses informasi itu bisa misalnya
minta ya bisa. Ya hanya itu aku sulit lalu apa ini kalau misalnya ini hari apa kan kalau kita lalu hanya diminta ini hari apa ini tanggal berapa atau ini bulan apa lanjut ini apa setelah itu ya namanya prinsip ini tantangan dari risiko AI so silakan Pak. Tantangan dan risiko AI. Keamanan dan privasi. 2. Bias dan diskriminasi algoritma. 3. Ketergantungan teknologi. AI itu ada tantangan dan risikonya. Yang pertama itu keamanan data dan privasi. Kalau misalnya kamu sering menggunakan itu, dia akan berkomunikasi terus jalan. Misalnya kamu sering tanya dia tuh jalannya cepat. Tapi hati-hati dengan produk pribadi. Jangan terlalu setengah. Contohnya kalau misalnya orang sekarang ramai kalau sudah pribadi untuk pinjol misalnya pinjaman online. Contoh misalnya dia buat pinjaman online atau orang sudah data itu dalam ambil itu tanggal lahir, nama, nomor ini semua buat pinjaman online. Kalau sih tidak tahu kaget buat tadi rumah bakal simpan jalan motor orang kan oh ini ada anak ini ada pinjaman online 100 juta. Maka cari rumah dengan aktif data lebih orang tidak ada kemudian nomor baru setelah tinggal angkat kalau itu orang di kolam lama di Indonesia oh engkau sudah sekolah sebanyak sekolah iya itu orang sudah sudah jauh nanti kemudian nama sekolah di sini ada orang sudah jauh apa deh kau buat pinjaman itu orang akan membuat pinjaman online akhirnya itu tanggal akhir yang orang penilaian lahir, mau lahir, tempat lahir, orang ambil daftar buat pinjaman online, tapi ada orang pinjaman sedikit, 100 juta, 200 juta, selesai. Yang berikut ada etika dan regulasi. Yang pertama AI harus digunakan untuk kebaikan bersama. Kata yang baik silakan kita gunakan. Kata yang terus gunakan. Ada etikanya. Pelindungan terhadap hak asasi manusia ada di dalam sekarang itu kalau misalnya tugas kecil ya masih aman tapi ke depan kalau misalnya kamu kuliah jika membuat skripsi kamu terlalu malas oh sendiri kamu harus membuatnya di aplikasi ya nanti ada aplikasi yang bisa membaca oh ini dari AI ya dan kau tidak lulus di situ maka jangan harus seringan menggunakan AI ada hal yang perlu sederhana kalau yang susah yang kedua restorasi ada aktivitas sedang pakai air ini terlibat harus pemerintah lembaga internasional harus terlibat ada cara penggunaan air pemerintah semua masuk ada dalam nah ini kita masuk ke nah yang pertama itu pengaplikasian AI ini Thailand bakal usul dengan dua contoh dari lo. Aplikasi yang kita mau praktekkan ini adalah Meta AI dan ChatGPT. Ini tidak ada laporan 1, 2, 3, 4, bisa 4 HP bisa tuh 4 orang bisa tuh bisa
Sudah semua? Silakan. Tugas pertanyaan yang berbeda pada suku yang ada pada di kita ya. Ada kampus itu ada. Dengar, dengar. Coba tanya terima pertanyaan yang berbeda. Nanti dengar di kelompok masing-masing pertanyaan dan jawabannya itu ditulis di kertas. Bisa dapat. Lima pertanyaan. Silakan bertanya di situ. Pertanyaan yang baik ya. Silakan. Silakan bertanya untuk hubungan dan pendidikan. Silakan bertanya semua di BK ya. Ada 5 pertanyaan yang berbeda. Silakan tanya tersebut. Ada yang berhubungan dengan tugas, silakan. Yang berhubungan dengan pendidikan. Ya tidak harus bertanya di BK ya. Nanti jawaban kita ditulis. Pertanyaan satu apa? Jawaban dari BK lainnya apa? Silakan. Buat pertanyaan. Nanti jawabannya ditulis ya. Ini kita lakukan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di mana itu Pak? Tulis dia punya pertanyaan dan jawab. Terus pada sebab selama tugas siapa diminta ya. Ada apa yang mau pendidikan atau mungkin ada materi yang diberikan tugas oleh guru, silakan tanya. Bebas pertanyaan, bebas. Hubungan pendidikan atau apa yang mau tanya diminta dan
pertanyaan keberapa? Jangan lupa nama kelompok. Ada sudah mas dari PKN yang salah hanya buat kamu gitu pak. Lima pertanyaan saja. Mungkin berhubungan dengan tugas atau materi yang sudah digunakan. Tidak, kalau pelajaran lain bebas, kita akan berhubungan bebas. Yang kamu tahu, silakan coba tanya kita ya.
tugas 2. Sudah penampung ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Kalau nggak ada yang tugas 2 ya. Tugas 2. Buatkan puisi dengan judul yang berbeda dengan ChatGPT. Nanti masing-masing berbeda. Ini yang judul sekarang kita akan juga misalnya di sini kalau sudah judulnya tentang apa. Ini kamu mau kemana? Judul tema puisinya. Tulis apa? Tema puisi. Judulnya, temanya apa? Puisi. Puisi tentang apa di situ? Di sini, kamu tentang apa? Tulis ini. Pikir. Sangat lebih spesifik. Kalau kamu pikir apa? Kita tinggal ini. Puisi. Judulnya tentang apa? Dan sebentar kamu cari di sini. Sekolahku ini. Puisi dulu, puisi temanya dulu. Kau bisa pikir dan catat 5 berbeda. 5 dulu. Apa kamu bisa? Mengenal tulis semua sini. Ini sudah buka. Ini mereka sudah sekolah sudah. Memang lagi pun sudah buat sudah. Dari kamu. Nanti banyak juga puisi dan kedua. Nanti cari di ChatGPT ya. Ini dari sekolah. Ini dari lingkungan. Apa? Tema lingkungan. Apa? Aku mau. Cepat. Sudah. Ini tentang lingkungan. Ini cari foto judul puisi. Yang sekarang kita cari di ChatGPT bukan di mereka ya. Nanti sebentar ChatGPT itu ada di sini. Sudah semua. Sudah belum? Sudah. Judul dulu. Tema dulu. Ini dari buruan. Lepas sudah sampai tidak lagi cari di mereka. Sudah. Belum request. Judul kursi, judulnya saja. Nanti baru dicari sama. Kamu tentukan punya tema dulu. Ini temanya lingkungan. Ini apa? Sekolah. Ini dulu. Ini apa? Puisi apa? Nah, harus ini ayat ibu. Ribet sekali. Kalau banyak di HP bukan di Google. Lihat di sini sudah. Mana sudah? Oke, kalau baik. Sudah. Di Google. ChatGPT. Dengan baik, dia punya dengan AI ini ketika kamu mau menggunakan dia punya mau mencari sesuatu, dia punya kata-kata harus jelas, dia punya prompt yang kamu masukkan itu, data yang kamu masukkan harus jelas dan data yang diberikan oleh ChatGPT itu nanti bisa akurat, bisa tuh. Nah, contohnya gini, ini tentang buatkan saya puisi dengan judul sekolah. Ini juga sama. Coba kita semua buat capture
saya puisi dengan judul yang masing-masing tadi. Misalnya buatkan saya puisi tentang itu dengan 2 bait misalnya 4 bait misalnya. Sudah muncul. Oke. Nanti tulis di sini. Sudah. Buatkan saya puisi dengan judul apa judul? Guru. Ada guruku. Dengan 4 bait misalnya atau 2 bait. Muncul dong. Ya, ketika kamu sulit menggunakan sedikit nanti di bawah ada bentukannya lagi. Mana? Di bawah ada bentukannya. Kalau kamu versi lebih jenaka, bernuansa alam atau pakai bahasa daerah, boleh juga minta di bawah. Biasa minta bahasa daerah dan angkat dan diberi bahasa daerah. Ingat, ChatGPT ini dia punya berbayar. Ketika kamu sudah menggunakan ChatGPT dengan karakter apa kata yang berbayar, dia otomatis minta berbayar. Jadi gratis. Bisa. Bahkan tadi ada penjelasan dalam kandungan sekarang di ayat yang perlu apa ya? Dan terlalu lebih. Hanya bukan ketika kita membutuhkan, tapi dia punya karakter. Mengenai tentang apa? Lingkungan hidup. Jika ingin versi dengan tema berbeda seperti kritik sosial para orang, saya bisa bantu dulu ketika kau ya saya mau ada lagi sesuai dengan kita. Terus itu yang ada. Nanti untuk pelajaran konsep tugas-tugas privilege kamu menunjukkan fleksibilitas kamu bisa komunikasi dengan identitas dan orang. Semua hasil menggunakan akun juga akun juga tidak bisa berfungsi. Kenapa dulu semuanya? Terus
Jadi minuman bersih. Ini sudah buat yang dibuat jangan untuk selalu keras mesin itu ya. Itu hanya bantu misalnya buat cari-cari dia. Oh ini yang kerja ini. Jangan minta ada apa sampai akhir semua. Yang penting itu hanya membantu masih ada tergantung dalam TV ada sekarang yang tidak bisa mengatur lagi HP hal kecil tidak bisa atur ngomong HP tiap hari sih detik menit terus mau nanti kalau misalnya form yang kamu masukkan sekarang jangan juga dengan foto apa tidak disuruh di sekolah tidak boleh foto posting foto menggunakan seragam sudah nggak untuk semua kalau bawa ke sekolah itu disuruh tidak boleh kamu foto dokumen pribadi milik silakan tidak boleh diposting menggunakan seragam sudah dilarang oleh pemerintah kalau dinas melarang mereka buat TikTok menggunakan seragam boleh foto dokumentasi milik silakan tidak boleh posting sudah ada perkembangan apa yang dibuat sekolah silakan posting biar di ada itu boleh diposting. Dengan hari kita belajar berdua ya, masa depannya ada Gemini yang kelas di Hanfai tapi belum ada sudah semua? Oke ini yang terakhir diskusi dengan direksi tadi kamu sudah diskusi loh tidak ada pertanyaan apa yang kalian rasakan ketika menggunakan perangkat AI yang kamu senang apa lagi senang memberikan sesuai harapan ada yang tidak sesuai harapan kalau misalnya kamu puisi tentang ini nanti dia mencari kalau misalnya kata pro yang memasukkan misalnya benar buatan saya puisi tentang ini dua baik dengan penulis ini nanti itu harus memang itu lengkap. Yang kedua apakah AI tersebut memberikan hasil yang diharapkan oleh kalian? Ya. Ada yang tidak? Tidak ada. Semuanya sesuai harapan? Ya. Oke, untuk materi hari ini sampai sini ya.
dibilang moderation itu tentang fungsional di modul itu. Jadi baru di penjelasan lagi di modul 2 sudah itu di tanggal 20 berarti satu. Kembali ke Jawa kelihatan dulu. Nah lagi baru jelaskan ini modul 2. Hari ini kita belajar tentang pengertian tentang pengertian kecerdasan artifisial dengan teori artifisial ada dua set, ada BKI dengan CPI praktek. Kalau misalnya mau misalnya silakan bertanya tidak bisa yang lebih berhubungan dengan topik aku memberikan masalah aku mau membuat akun terbaru silakan hanya itu bisa di sini yang ada yang anda lain berkuat tidak Ada apa? seorang saja. Ya, Pak. Mungkin dari materi itu ada yang mau bertanya silakan. Kalau beri kesempatan ada yang belum buka silakan. Kalau tidak ada kita berdiri berdoa nanti bertemu di pertemuan selanjutnya. Silakan seorang berdoa. Ya Bapa, saat beristirahat, dirilah